Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Scorpio. Ini tarikan energi tertanggal 1 hingga 7 bulan Maret 2024 ya. Seperti biasa sebelum Mari memulai pembacaan ini, untuk menghindari kesalahpahaman, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara Scorpio dengan pasangan asmaranya. Ya. Oke. Ya. Di sini ada di sini. Jadi begini ya. Kalau Mari lihat pasangannya Scorpio ini tuh mungkin dia banyak mengobservasi tentang bagaimana sesungguhnya Scorpio ini ke dia. Atau di sini dia itu tuh selalu ya, dia ini tuh kayak selalu mencari tahu tentang perihal Scorpio ini tuh, tentang Scorpio ini, gitu aja ya, di sana. Jadi dia banyak pertimbangan ya, dia banyak pikiran di sini. Gitu. Apakah hubungan ini motifnya Scorpio jelas ke dia atau tidak, gitu ya? Apakah hubungan ini kemudian suatu saat akan merugikan dia? Apakah hubungan ini memang baik untuk dia jalani? Apakah memang masa depan yang indah seperti apa yang dia harapkan ini tuh bakalan bisa terjadi? Apakah nanti dia akan ketemu sama patah hati? Apakah dia gitu ya? Ini tuh banyak banget pertanyaan-pertanyaan di dalam dirinya, atau bahkan banyak banget kesimpulan-kesimpulan yang dia dapat dari melihat, mendengar Scorpio ini. Nah gitu. Jadi seseorang ini tuh dia nggak bisa dan dia nggak mau kalau dia itu tuh masuk dalam sebuah relationship main hajar-hajar saja ya, berspekulasi saja, nekat-nekat saja, atau melanjutkan relationship yang dia temuin lebih banyak cacatnya daripada benernya gitu. Ya, dia nggak mau kelihatan di sini tuh wasting time, dia nggak mau buang-buang energi, dia nggak mau buang-buang duit, dia nggak mau buang-buang buang-buang hal penting di dalam dirinya untuk menjalani sebuah hubungan yang pada akhirnya menurut prediksinya dia ini tuh justru mendapatkan poin rendah. Nah, jadi udah ngerti ya kesimpulannya. Jadi kesimpulannya bahwa untuk saat sekarang untuk di 1 hingga 7 Maret 2024 nanti, ini tuh kayak lebih banyak alasan untuk mencegah dirinya tidak lagi berinteraksi dengan Scorpio sebagaimana biasa dia memperlakukan Scorpio, bagaimana biasanya dia memperlakukan relationship ini. Nah, begitu ya. Alasan-alasan itu tuh membuat diri dia lebih kayak cenderung pasif, gitu ya. Lebih kayak cenderung justru mengajak dia untuk mengamankan diri dia sendiri daripada mengamankan relationship ya. Daripada repot-repot, capek-capek, berkreasi beginilah, begitulah, memberi inilah, memberi itulah, bersabarlah, tunjukin ini, yang gitu-gitu itu ya. Dia kayak ngerasa dia lebih baik untuk ngehold dirinya dia, untuk menahan dirinya dia. Nah di situ dia kayak ngerasa bahwa
menghentikan apa yang selama ini dia berikan kepada Scorpio, kok kayaknya itu tuh wajib untuk dilakukan. Nah, begitu ya. Jadi seperti ini juga bisa, wah ini tuh ketemunya sama pertentangan moral misalnya begitu ya. Nggak boleh dijalani relationship dengan Scorpio ini tuh karena kok kayaknya tidak akan mudah diterima oleh dunia sosial misalnya, moral gitu ya. Ada agama yang berbeda, mungkin seperti itu ya. Jadi ada kayak ketidakbenaran ya. Ada ketidakbenaran yang dia temuin ketika dia berinteraksi untuk beberapa waktu belakangan ini sama Scorpio. Misalnya juga kayak dia menganggap bahwa Scorpio di sini tuh orangnya terlalu emosional gitu ya. Scorpio ini tuh orangnya terlalu manja misalnya. Atau dia orangnya terlalu keras. Baik sih baik, tapi dia terlalu keras misalnya. Sementara seseorang ini kayak ngerasa bahwa dikerasin kayak gitu itu dia ndak kuat terima. Gitu ya. Itu contoh aja ya, itu contoh aja. Nah, atau ketidakdewasaan Scorpio dalam emosionalnya Scorpio. Itu jadi membebani dirinya gitu ya, dan beban ini tuh kayaknya dia nggak mau tanggung lagi, dia nggak mau pikul lagi, pasti dia terbebani dalam relationship ini ya, entah pun itu beban yang memang nyata sudah dia alami atau beban yang kemudian hasil dari prediksi-prediksi, perhitungan-perhitungan yang ada di pikirannya dia gitu ya. Jadi ada kesimpulan yang dia dapat bahwa kok kayaknya kalaupun dia masih tetap mau ngejalani relationship ini, tetapi tidak boleh dia menjalaninya seperti cara dia yang dulu. Soalnya seseorang ini tuh kayak ngerasa bahwa dia banyak berkorban, dia banyak memberi gitu ya. Dia lebih banyak menyuntikkan energi dalam relationship ini. Nah, jadi sehingga dengan cara seperti itu tuh tidak boleh lagi untuk dilakukan. Soalnya kalau misalnya itu tuh hubungan yang sudah pernikahan ya. Ya, jadi kan kalau hubungan pernikahan itu kan gak gampang ya. Untuk bilang cerai, untuk bilang pisah itu tuh kan gak gampang. Yang ada hanya semudah-mudahnya menjalani hubungan tanpa perpisahan walaupun di sana tidak bahagia, itu kan hanya merubah pola, merombak kebiasaan. Nah, jadi itu yang dia lakukan. Namun kalau hubungan ini statusnya masih dalam hubungan berpacaran, saya rasa di sini cepat atau lambat hubungan pacaran ini tuh bisa ditinggalkan sama pasangannya Scorpio ini, gitu ya. Cepat atau lambat, memang sih nggak yang buru-buru tancap gas begitu untuk beberapa, masih memberikan kayak kesempatan ya, masih memberikan kesempatan untuk meyakinkan dirinya sendiri agar nanti benar-benar bisa mantap mengambil keputusan untuk berpisah gitu ya. Tetapi lagi-lagi kemungkinan untuk tetap bersama juga ada gitu ya, sebesar kemungkinan potensi keputusan untuk berpisah dari Scorpio. Nah kayak gitu, hanya saja lagi-lagi interaksinya dia dengan Scorpio ini akan lebih dia kurang-kurangi gitu ya, akan lebih dia kurang-kurangi harapan-harapannya dia kepada Scorpio, akan dia kurang-kurangi. Bahkan ini bisa sedang belajar untuk menjatuhkan harapan gitu ya. Ada ya kayak kata Mari tadi, mungkin sikap-sikap yang dia anggap ini bisa bikin hubungan dengan Scorpio menjadi harmonis. Ini bisa bikin Scorpio ini tuh makin cinta sama dia, bisa setia sama dia gitu ya, bisa fokus pada masa depan dengan dia. Dia ngelakuin macam-macam hal gitu ya. Nah,
untuk nanti di 1 hingga 7 Maret, tindakan-tindakan seperti itu rasa-rasanya Mari tidak banyak lagi yang akan dia lakukan, gitu ya. Misalnya begini, selama ini dia membackup Scorpio untuk urusan uang. Ini misal ya, untuk urusan finansial. Bisa bantuannya dia dalam hal finansial kepada Scorpio, ini tuh dia hentikan. Bisa dia hentikan di situ. Ya. Nah, di sana. Kepeduliannya dia kepada Scorpio, Mari rasa ini dia kurang-kurangi. Bahkan ini mau saklek, dia tiadakan. Gitu ya. Kemurahan hatinya dia yang selama ini dia tunjukkan, dia berikan kepada Scorpio, ini tuh bisa dia simpan. Gitu ya. Dia tidak aktualkan lagi. Gitu loh. Berhenti aliran-aliran niatannya dia ya. Berhenti aliran-aliran kebaikan dari dirinya untuk relationship ini. Jadi misal, ini contoh lagi ya. Selama ini dalam hubungan, dia yang duluan minta maaf. Nah, di sini dia bisa kayak nggak mau lagi minta maaf gitu ya. Dia yang duluan memulai komunikasi. Nah, nanti di sini tuh bisa dia tidak mau memulai komunikasi lagi. Gitu. Dulu dia bisa dengan rajinnya datang ke kota Scorpio, mengunjungi Scorpio gitu ya. Dia korbankan uangnya untuk beli tiket, dia korbankan uangnya untuk sewa hotel misalnya kayak gitu ya. Nah, di sini nanti di 1 hingga 7 bulan Maret harusnya sudah ada kunjungan wajib atau kunjungan rutinitasnya dia ke Scorpio. Nah, ini tuh bisa dia tunda gitu ya. Dia tunda. Bisa kayak yang dia bilang bahkan nggak ada lagi. Kunjungan-kunjungan dari dia ke Scorpio nggak ada lagi. Tapi itu masih di ranah niat ya. Di ranah niat untuk apakah kemudian tidak ada sama sekali lagi pertemuan-pertemuan. Belum tentu juga ya. Niatnya sudah ada. Tapi nanti untuk prakteknya ini kan masih bisa berubah. Hanya saja terkhusus untuk tanggal 1 ke tanggal 7. Ya, memang ada kemungkinan kunjungan rutinnya dia ke Scorpio ini tuh tidak ada. Nah, seperti itu ya. Apalah yang ekspresi-ekspresi cintanya dia? Apalah ekspresi kasih sayangnya? Apalah yang dia tunjukkan selama ini sebagai niat keseriusannya dia dengan Scorpio? Nah, itulah semua nanti yang berusaha untuk tidak dia lakukan lagi. Di situ ya. Atau minimal selama ini dia membuka diri kepada Scorpio ya, ini minimal ya. Dia memang nggak ngasih ini, nggak ngasih itu, nggak ngelakuin ini, nggak ngelakuin itu, tapi dia hanya bagian membuka dirinya kepada Scorpio. Ya, selama ini gampang aja Scorpio mau mengakses dia, gampang aja. Gitu ya. Nah, nanti untuk tanggal 1 hingga tanggal 7 ini bisa. Sepertinya Scorpio harus punya usaha lebih untuk mendapat respon komunikasi dari dia. Untuk diiyakan ajakan pertemuan oleh dia. Gitu ya. Dulu bila-bila masa, ini contoh aja, Scorpio kayak yang ayo jalan yuk gitu. Orang ini nggak ada nolak-nolaknya. Oke, ayo. Nah, ini bisa dia akan cari alasan. Aduh, sorry, aku lagi gini, aku begitu gitu. Ya, dulu Scorpio kalau chatting cepet dibalas sama dia atau pasti dibalas sama dia. Ini bisa dia tidak membalas, butuh waktu berhari-hari, berjam-jam baru dia merespon. Gitu. Intinya kayaknya dia kayak nggak ngerasa secure ya. Dia nggak ngerasa aman gitu ngejalani relationship ini tuh dengan Scorpio. Nah, begitu ya, tidak aman. Ada beberapa yang kayak bilang bahwa wah, ini pengorbanannya terlalu banyak ini ya.
ini konsekuensinya besar ini kalau dia dengan Scorpio. Gitu. Jadi sudah main di sini tuh hitung-hitungan dari pasangannya Scorpio ini. Nah, itu ya. Mungkin dia kayak ngelihat, walah belum apa-apa, masih sampai sejauh ini. Aku udah melakukan ini, udah melakukan itu, udah habis ini. Ya, udah habis sebegini banyak misalnya juga bisa begitu. Waduh, enggak bisa ini. Tuh ya. Ada resiko, ada konsekuensi yang dianggap oleh pasangan Scorpio ini tuh berat banget untuk dia tanggung. Nah, begitu. Ya. Mungkin dia kayak sudah banyak juga merasakan sakit hati, dia sudah banyak juga merasakan kecewa, atau dia merasa ketidaknyamanan. Ya, sudah banyak di sana. Ini tentu kalau hubungannya sudah lama ya. Dan dia kayak yang tidak mau memperbanyak lagi tanggungan-tanggungan emosional, mentalnya dia. Gitu. Ya, dia tidak berencana untuk akan ketemu sama psikiater, psikolog gitu ya. Untuk merilis beban-beban mental dan emosionalnya dia gitu ya. Dia nggak berencana untuk menghealing dirinya dia gitu. Ya. Karena semakin lama berinteraksi sama Scorpio yang jelas-jelas bisa sudah memberikan dia pengalaman pedih, sakit gitu. Ya, di sana. Jadi kayak ada upaya untuk mencegah hubungan ini nantinya membawakan kekecewaan, baik pada dirinya sendiri atau mungkin juga bagi Scorpio juga bisa barangkali, atau bagi orang-orang yang kebetulan terlibat langsung dengan relationship ini gitu ya. Nah, di sana. Dan Scorpio kalau mari tangkap di sini, memang ini kayak walaupun nanti di 1 hingga 7 bulan Maret Scorpio bisa seperti orang yang berlaku seperti biasanya ya, sementara si pasangan kan sudah berlaku agak-agak berbeda. Scorpio bisa seperti berlaku kayak biasa-biasanya. Bahkan ada kemungkinan di sini tuh Scorpio makin romantis sama dia. Gitu ya. Scorpio kok kayaknya makin lebih pengen intens dengan dia. Setidaknya ada tindakan proaktif dari Scorpio untuk menjangkau si pasangannya ini. Nah, di situ ya. Nampaknya di sini tuh Scorpio memang orang yang kayak aku siap banget ini ngebangun relationship dengan si pasanganku ini. Soalnya ada kemungkinan apalagi nanti di tanggal 1 hingga 7 Scorpio kayak mendapatkan satu rasa yang damai, satu rasa yang tenang, satu rasa yang bahagia. Mengetahui kalau seseorang ini ada dalam hidupnya dia. Ketika mengetahui bahwa si pasangannya ini menjadi bagian dari hidupnya dia. Gitu ya. Ada rasa bahagia yang ingin ditunjukkan Scorpio kepada si pasangannya ini. Kamu bikin aku bahagia, kamu bikin aku happy. Aku damai ketika dengan kamu. Aku nyaman banget ketika dengan kamu. Gitu. Jadi apa yang ada di dalam dirinya Scorpio perihal tentang si pasangannya ini akan mendorong Scorpio untuk mendekat, untuk membangun relationship yang lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Nah, di situ ya. Jadi ada ya, ini bisa kayak yang beberapa ya, ini bisa kayak yang berbalik poin ya. Yang tadinya mungkin pasangannya Scorpio ini yang lebih proaktif, yang lebih repot, yang lebih sibuk untuk begini, untuk begitu ya. Dalam hubungan dengan Scorpio. Nah, nanti di tanggal 1 hingga 7 gantian ini bisa Scorpio yang beginilah, begitulah gitu. Ya. Pokoknya tentu niatannya Scorpio di sini tuh untuk ngasih tahu gitu sama si pasangannya bahwa ayo terus jalan dengan aku ya.
gitu. Jadi misalnya si pasangannya Scorpio ini kayaknya tidak mau segera merespon chattingannya Scorpio. Nah, Scorpio bisa sabar di situ, nunggu kapan lah si pasangannya ini tuh membalas chattingnya. Atau dia bisa kayak nge-spam chat. Nah, kayak gitu ya. Kapan lah misalnya, misalnya gini, dia pengen ketemu sama si pasangannya. Ini bisa. Yang biasanya si pasangan yang mengunjungi Scorpio. Ini mau ini, nanti Scorpio yang datang mengunjungi si pasangan. Nah, di situ ya. Pokoknya ini kayak kelihatan ada dua sikap yang berbeda, ya. Si pasangannya Scorpio di sini kelihatan pasif atau kelihatan kayaknya lebih cenderung ingin menjauh. Nah, Scorpio di sini justru aktif, kelihatan ingin mendekat. Nah, seperti itu. Jangan-jangan apa yang ada di benaknya pasangan Scorpio, apa yang menjadi planning pasangannya Scorpio ini memang belum diketahui oleh Scorpio. Gitu ya. Dia belum paham apa nih langkah selanjutnya si pasangan. Jadi ada beberapa kayak Scorpio ini tuh menganggap bahwa semua baik-baik saja. Atau kalaupun di sini Scorpionya sudah tahu, sudah paham, mengerti apa yang sedang terjadi di balik sikap laku si pasangan, saya rasa di situ tuh ada kemauannya Scorpio gitu ya, untuk kayak ya udah kamu memilih pasif, sudah aku yang mengambil tindakan aktif. Nah kita, udahlah aku aja dulu untuk saat ini gitu ya, aku yang ngambil hatinya kamu, aku yang buat hubungan kita tetap ada, aku akan coba meyakinkan kamu. Aku akan coba bikin kamu percaya. Aku akan coba membuat kamu ini tuh mau betah. Gitu lah. Menggugurkan niatannya kamu. Agar kembali tetap menjalani hubungan dengan aku. Nah, begitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Sagittarius, Pisces. Ada Libra di sana. Ada energi dari Aries. Ada energi dari Capricorn. Virgo hadir. Sagittarius, Leo, Aries. Masuk energi Gemini di sini. Oke, mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.